Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, jamaah Masjid Al-Kautsar, jamaah Masjid Al-Falah, jamaah Masjid Darussalam, dan jamaah Masjid Al-Furqan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, saat ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup, yang berarti juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berbekal hidup di suatu kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan negeri akhirat nanti. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, uswah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menunjukkan jalan kebenaran berupa dinul Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Hadis nomor 458 dari tema anjuran untuk zuhud terhadap dunia dan perintah hidup sederhana, perintah memiliki sedikit harta dan kefakiran, keutamaan hidup sederhana. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala, jalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal mimbar wa jalasna haulahu faqal inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahratid dunya wa zinatiha, muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di atas mimbar, sedangkan kami duduk di sekeliling beliau. Lalu kemudian beliau bersabda, sesungguhnya yang aku khawatirkan sepeninggalku adalah ketika telah dibukanya, diperlihatkannya kepada kalian tentang keindahan dunia, perhiasan dunia, kemajuan dunia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim atau muttafaq alaih. Dari hadis ini kemudian Syekh Salim bin Aid Al-Hilali di dalam syarah dari kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam kitab beliau yang bernama Bahjatun Nadhirin, beliau menyebutkan ada 3 pesan. Ada 3 pesan dalam hadis ini. Yang pertama adalah bahwa bergantungnya seseorang kepada dunia,
akan merusak agamanya dan melupakan akhiratnya. Ya. Ini berarti bahwa jika kehidupan seseorang itu orientasinya adalah dunia, ukuran kesuksesan adalah dunia, ukuran keberhasilan adalah dunia, ukuran kehormatan adalah dunia, maka bisa jadi seseorang itu akan merusak agamanya. Artinya apa? Artinya dia akan berusaha untuk mendapatkan harta itu walaupun dengan menghalalkan segala cara. Kalau sudah menghalalkan segala cara, maka sesungguhnya telah hilang, rusak agamanya. Dan kemudian dia juga akan lupa bahwa ada kehidupan yang lebih baik dari dunia ini. Bukan dunia tidak baik, tetapi ada yang lebih baik, ada yang lebih indah, ada yang lebih menarik dari kehidupan dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Dia lupa itu. Karena yang difikirkan hanya yang sekarang, keindahan yang sekarang. Itu maka hati-hati dari pesan yang pertama, agar kita jangan sampai hidup ini orientasinya adalah dunia. Seperti yang Allah ingatkan di dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-77, sampaikan oleh Allah, wabtaghi fima ataqallah daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah negeri akhirat, jangan lupa bagianmu di dunia ini. Artinya bahwa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala agar kehidupan akhirat itu yang kita utamakan, sehingga kemudian kehidupan dunia ini akan menjadi sarana untuk kebahagiaan hidup kita di akhirat nanti. Jadikan dunia sebagai mazra'atul akhirah, sebagai ladang untuk kita nanam kebaikan dan hasilnya kita akan petik di akhirat nanti. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua dari hadis ini, hadis nomor 458 ini, masih di dalam syarah dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu kitab yang ditulis oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali. Pesan yang kedua adalah ini merupakan bentuk kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan kasih sayang Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah berusaha memberikan pesan ini agar umatnya selamat dari godaan dunia ini. Godaan dunia yang semakin maju dan kemudian semakin indah, semakin tampak indah, semakin tampak mempesona karena kemajuan zaman ini. Rasulullah menyayangi umatnya. Rasulullah mengingatkan jauh sebelum datang masa itu, sebelum datang kemajuan dunia yang semakin gemerlap ini. Jadi bentuk kasih sayang Rasulullah dan usaha Rasulullah, upaya Rasulullah, kesungguhan Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya ketika umatnya nanti hidup di zaman yang semakin maju, yang semakin tampak indah dan semakin tampak mempesona. Lalu kemudian pesan yang ketiga, yang terakhir, bahwa ini merupakan berita dari Rasulullah, prediksi dari Rasulullah yang jauh sebelum zaman itu datang. Rasulullah telah memprediksi bahwa nanti zaman ini akan semakin maju. Peradaban manusia semakin maju. Maka pada zaman itu tentu dunia ini semakin indah, semakin mempesona, semakin menggoda. Untuk itu maka Rasulullah memprediksi bahwa zaman itu akan ada. Untuk itulah maka zaman yang diprediksi oleh Rasulullah 14 abad yang lalu itu ternyata bisa kita rasakan. Kita merasakan ternyata itu zaman kita. Di zaman kita inilah orang dikhawatirkan tergoda dengan dunia ini. Dunia semakin maju.
Bahkan sebagian orang mungkin ada yang orientasi hidupnya adalah dunia. Ukuran kesuksesan itu diukur dengan kesuksesan dunia. Ketika dia mendapatkan harta yang melimpah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang terhormat, itu dianggap sukses di mata umat pada zaman ini. Untuk itulah maka hadis ini sangat tepat, sesungguhnya adalah nasihat untuk kita-kita yang hidup di zaman sekarang ini, agar senantiasa menjaga hati kita, diri kita, agar tidak tergoda dengan kemajuan zaman yang semakin indah, semakin mempesona ini. Sehingga dengan peringatan ini tetap saja, walaupun kita dikaruniai harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita tetap ingat bahwa semakin banyak harta kita sesungguhnya adalah semakin kesempatan semakin terbuka luas untuk mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan akhirat yang semakin banyak. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan agar kita tidak tergoda dengan kemewahan, keindahan dunia, sehingga kemudian melupakan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan akhirat nanti. Dan selanjutnya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah dan kekuatan oleh Allah untuk menjaga diri kita agar kita tetap berada di jalan yang benar. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.